Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Stay strong, tetap kuat dan sehat-sehat, itu yang penting. Dan bagi kita semua tentunya supaya kita tetap sehat ya. Nah, di slide yang pertama silahkan Stephen. Kita akan mulai mungkin ya kira-kira 40 sampai 60 menit ke depan karena saya sudah coba rekam kemarin dan ternyata sampai dengan 60 menit. Jadi nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang mau break, monggo, ada yang mau ke toilet sebentar ditinggal, it's okay. Nah, Bapak Ibu, di dalam slide yang pertama kalau Anda lihat ada dua screen di kanan kiri yang saling sharing informasi dilambangkan dengan gambar kertas. Dan di sana saya tuliskan ada 3 warna tulisan berbeda supaya saya mudah menjelaskannya. This is actually what we are doing now. Kita sedang mengalami pembelajaran bersama dengan physical distancing. Saya tuh lebih suka menggunakan kata physical distancing to be honest. Karena bagi saya kata social distancing kan sebetulnya tidak dijarakkan sosialnya ya. Makanya di bawah saya berikan warna hijau, justru yang sifatnya sosial saya tulisnya social solidarity. Karena di masa-masa pandemik ini, di mana kita nggak bisa bertemu secara offline satu dengan yang lain, seharusnya solidaritas kita bertambah. Jadi yang di distance itu hanya fisik saja. Lalu kemudian di tengah saya tuliskan juga berwarna orange adalah spiritual uniting. Jadi bagi saya, Indonesia itu adalah bangsa yang kuat. Bayangkan, kita punya Pancasila, di sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, betul ya? Dan dengan keberagaman di Indonesia, baik suku, bahkan juga latar belakang perbedaan keyakinan agama, justru seharusnya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bergandengan tangan, menembus batas tembok-tembok keberagaman kita, berdoa supaya badai ini cepat berlalu, berdoa supaya kita bisa mengatasi pandemi ini. Sampai sini saya tidak terlalu cepat ya, Bapak Ibu ya. Nah, di bawah kalau Bapak Ibu lihat saya menaruh dunia yang sudah berubah. Jadi sengaja saya mempergunakan anak tangga. Dari kebiasaan kita belajar, bekerja, beribadah offline, kita naik ke step berikutnya yaitu online. Kenapa sih kok naik gitu tandanya? Karena bagi saya hidup kita harus tetap naik dan tidak turun. Harus ada peningkatan di dalam hidup, harus ada perubahan. Dan oleh sebab itu, di dalam perubahan itu ada harga yang harus dibayar. Dari kegiatan offline, kita naik ke satu tingkat lagi yang namanya kegiatan online, which what we are doing now. Nah, yang penting dari perubahan offline kepada online tersebut, kita harus memastikan bahwa semuanya itu inline atau selaras. Jadi, ngafalinnya gampang Bapak Ibu. Dari off, on, sampai dengan inline. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus berubah tetap naik? Begini, saya percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sifatnya sementara. Artinya, apapun juga yang terjadi di dunia ini ada masa kadaluarsanya. Ada masanya, ada musimnya. Kalau kita bicara tentang kekekalan, hidup kekal itu tidak ada di dunia. Hidup kekal adanya di surga. Kita sama-sama percaya itu, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia selalu sifatnya sementara dan selalu harus berubah. Maka paradigma kita masukkan dalam pemikiran yang benar, yaitu COVID-19, pandemik dan outbreak yang terjadi di dunia sifatnya sementara. Jadi jangan worry too much. Sifatnya sementara, badai itu sifatnya sementara dan pasti akan berlalu. Respon kita dalam menghadapi badai tersebutlah yang menentukan apakah kita mau berserah kepada Tuhan atau kita mau menyerah kepada keadaan. Semuanya terserah kepada pilihan Anda. Nah, judul ini, topik ini, ada kemiripan kata antara berserah, terus menyerah, terus terserah gitu ya. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu maknanya jauh berbeda. Dan bahkan yang sering terjadi adalah manusia itu tidak memilih modenya. Seharusnya kita sebagai pemimpin, sebagai pemilik perusahaan, sebagai profesional, itu memilih mode-nya kita dulu. Apakah sekarang kita mau berserah atau menyerah, itu harus dipilih. Unfortunately, kebanyakan dari kita nggak berani memilihnya. Bahkan mengambil satu keputusan yang tidak ada di antara dua hal tersebut, yaitu pasrah. Setuju ya?
Mestinya berserah atau menyerah, nggak ngambil nih pilihannya, malah ngambil yang tengah yaitu pasrah. Nah, pasrah adalah sebuah kata yang sering dikaitkan dengan keberadaan kita yang tak berdaya. Tapi nanti saya akan jelaskan, beda sekali. Dalam bahasa Inggrisnya itu kalau berserah, surrender. Dan menyerah itu kita menggunakan kata give up. Tetapi waktu kita lihat dalam bahasa Inggris kata pasrah, itu artinya sangat berbeda. Di slide-slide berikutnya nanti saya akan jelaskan, saya balik dulu ke slide yang pertama. Yang harus kita pastikan adalah pada saat hidup kita ini naik dari kegiatan offline menuju kegiatan online, itu akan sangat menolong kita untuk berbuat ataupun mengambil keputusan dan bertindak jauh lebih cepat. Makanya yang penting harus diselaraskan atau inline. Inline dengan apa? Di slide yang kedua, saya memaparkan tentang apa yang harus kita lakukan di dalam era industri 4.0. Stephen, silahkan. Dalam slide yang kedua, inline-nya kita, keselarasannya kita, itu harus ada di sana. Nah, di industri 4.0, ini mungkin Stephen belum selesai untuk share screen, boleh diklik sekali lagi. Baik, terima kasih. Kalau Anda lihat, ada paparan tentang industri 4.0. Bapak Ibu, Anda suka atau tidak suka, Anda siap atau tidak siap, kita sudah ada di industri 4.0 yang cepatnya luar biasa, yang mengharuskan kita, well, sometimes by force, untuk pindah dari kegiatan offline kepada kegiatan online. Nah, kalau saya jelaskan Anda secara singkat pemaparan tentang industri yang berkembang ini, saya percaya Anda juga sudah well updated, dan ini pernah saya bawakan pada saat acara workshop X2 November tahun lalu. Dengan cepat supaya kita ada di dalam fase yang sama. Industri 1.0 adalah tempat di mana fokus dari kita kepada labor atau para pekerja. Nah, atensinya adalah bagaimana menciptakan produk, karena masa itu kan setelah selesai Perang Dunia. Lalu kemudian pindah ke industri 2.0, di mana fokus kita bukan lagi kepada labor, tapi kepada production and massification. Jadi artinya dari produk-produk yang sudah diciptakan di industri 1.0 itu dibuatnya secara volume lebih besar lagi. Dan di industri 3.0 itu fokusnya lebih kepada accuracy and efficiency. Jadi apa yang sudah dibuat dalam jumlah besar diperhitungkan lagi supaya mendapat margin profit yang lebih baik. Maka di industri 3.0 atensinya lebih kepada cost efficiency. Nah, ini sudah lewat Bapak Ibu. Makanya saya katakan pindah dari offline kepada online harus inline, karena kita sekarang adanya di sisi paling kanan, yaitu industri 4.0. Di mana fokus kita lebih kepada speed and customization. Bagaimana mungkin kita dapat memberikan pelayanan yang ekstra kepada customer kita dengan kecepatan yang luar biasa, jika kita tidak mengaktifkan online kita. Maka di sana atensinya menjadi ke arah customer satisfaction. Bagaimana para pelanggan kita, para klien kita itu mendapatkan kepuasan sesuai dengan hal yang mereka harapkan. Nah, artinya apapun yang terjadi saat ini, saya percaya selalu mendatangkan kebaikan. Maaf, saya mau berikan satu buah statement ini. Jikalau tidak karena pandemik ini terjadi, mungkin kita tidak pernah berpikir mengadakan Zoom meeting seperti ini. Jika tidak karena pandemik ini, mungkin kita nggak pernah berpikir bagaimana caranya untuk memberikan layanan virtual bagi para nasabah atau klien kita tentang misalnya properti yang mau mereka beli, gitu ya. Jadi untuk segala sesuatu selalu mendatangkan kebaikan. Mengapa kita harus bergerak dengan cepat? Di slide yang ketiga, Stephen boleh silakan sharing kan? Adalah hal yang fundamental, adalah hal yang sangat mendasar. Di dalam slide saya yang ketiga, itu ada sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Rupert Murdoch. Ya. Rupert Murdoch mengatakan begini, memang kita harus berubah sih. Kenapa? Karena the world is changing very fast. Perusahaan-perusahaan yang besar
yang punya manpower banyak, mungkin modalnya besar, bahkan lahannya luas, itu tidak lagi menguasai. Terbukti dari beberapa perusahaan yang kita tidak sebut namanya saat ini, banyak dalam kegiatan mereka tutup usahanya, berarti tidak sustainable. Jadi di situ ditulis bahwa big will not beat small anymore, it will be the fast beating the slow. Jadi artinya hari-hari ini yang menjadi fokus kita di industri 4.0 adalah seberapa cepat Anda bisa kerja. Nggak boleh lelet. Jadi jangan bangga bahwa perusahaan kita itu besar. Banggalah kalau perusahaan kita cepat. Bersyukur kalau sudah cepat, besar juga, kan gitu. Tapi fokusnya harus kepada seberapa cepat, karena Industri 4.0 bicara tentang speed and customization. Nah, era ini bahwa dunia itu berganti dengan cepatnya luar biasa, unavoidable, Bapak Ibu. Tapi saya paham benar bahwa untuk kita mengikutinya, nggak semua perusahaan itu siap. Makanya di slide berikutnya, Stephen boleh di-sharingkan. Era kecepatan ini yang terus-menerus terakselerasi disebutlah sebagai disruption era. Saya berikan latar belakang kuning supaya terlihat bahwa disruption itu adalah gabungan dari dua buah kata, disruptif yang artinya mengganggu, dan innovation. Lucu ya, mengganggu tapi membawa inovasi, kan gitu. Hal ini karena adanya pergeseran model bisnis. Ini semuanya, bukan hanya properti saja. Pergeseran model bisnis dari era analog kepada era digital. Dengan inovasi digital yang membuat segalanya jadi lebih mudah. Artinya jadi lebih mudah adalah semuanya serba cepat. Kalau Anda tahu banyak perusahaan-perusahaan baru sekarang lahir ya, yang biasa disebut juga dengan unicorn, mereka bergerak dengan cepat, tapi kalau ditanya kantornya ada di mana yang luas tanahnya sekian, enggak ada, Bapak Ibu. Justru mereka memilikinya lebih ke arah virtual office atau lebih dikatakan sebagai sharing office gitu ya. Sola sendiri juga sering make joke sih kalau ditanya Sola itu kantornya di mana. Sola kantornya ada di The Breeze, tapi saya sering jawab Sola itu kantornya di MPR. Mall, plaza, restoran gitu ya. Karena kami sering bertemu dengan klien justru di 3 tempat itu dibandingkan dengan ruang meeting di kantor. Nah, era disruption ini adalah era yang kita sudah masuk di dalamnya. Bapak Ibu coba perhatikan bahwa dari offline, ya mungkin kita nggak nyaman sih meeting pindah ke online, tapi itu menolong kita berubah. Dengan tadi ya catatannya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti sementara dan perlu berubah. Lalu kemudian era disruption ini kenapa jadi penting buat kita mempersiapkan diri ke depan? Slide berikutnya adalah slide nomor 5 yang saya masukkan data box di dalamnya. Coba Bapak Ibu perhatikan data ini sumbernya dari Badan Pusat Statistik di 2019 yang memprediksikan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2020 yaitu sekarang adalah 270 juta. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang kuning itu perempuan, yang biru agak abu-abu itu laki-laki ya. Dan jumlah ini adalah merupakan sebuah keuntungan saat ini bagi Indonesia. Karena Indonesia dikatakan memiliki bonus demografi. Bapak Ibu, if you are fully aware bahwa bentuk demografi Indonesia adalah seperti diamond. Tangan saya menunjukkan bentuk diamond. Artinya bagian tengahnya itu lebih besar. Bagian tengah adalah bagian usia produktif jauh lebih besar daripada usia non-produktif. Di mana Jepang itu memiliki demografi yang berbentuk seperti huruf V. Jadi jumlah untuk yang produktif lebih kecil daripada jumlah yang non-produktif. Nah, ini adalah sebuah keuntungan jika kita dapat melihatnya dengan kacamata yang lebih positif. Artinya dengan bonus demografi tersebut, saya mencoba menghitungnya. Di kiri atas, itu saya menambahkan kolom kotak berwarna merah. Yang saya tambahkan adalah dari usia 10, ini agak naik sedikit ternyata ya, Stephen mestinya agak turun, tapi saya sebutkan saja. Usia 10 sampai dengan usia 49. Kenapa saya ambil usia itu? Padahal WHO berkata bahwa pemuda
itu usianya sampai dengan 60. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini join in dan usianya belum 60 atau pas 60, saya mau kasih tahu ya, bro, sis, Anda masih muda. Karena WHO bilang sampai 60 tahun tuh yang namanya pemuda ya. Tapi saya mau untuk kita konsentrasi di usia 10 sampai 49 dulu aja ya. Itu sudah saya jumlahkan di kanan bawah dengan latar belakang kuning. Latar belakang kuning menambah jumlah perempuan dan laki-laki di usia tersebut ada tulisan berwarna merah, yaitu 167 juta jiwa, 167.740.000 jiwa, atau 62,12%. Bayangkan loh, market terbesar kita itu adanya di usia-usia yang muda, atau disebut dengan generation yang jauh lebih muda daripada generation tradisionalis dan builders. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di kiri bawah itu artinya 56% dari jumlah populasi itu adalah pengguna sosial media. Jadi Bapak Ibu siap-siap justru di masa Anda bekerja di rumah, siap-siap di masa Anda beribadah dan belajar di rumah, persiapkan diri Anda, jangan terlambat. Nanti pada saat pandemik dan outbreak yang sifatnya sementara ini berlalu, Anda sudah ready take off. Siapkan itu. Kenapa? Karena 56% dari populasi adalah pengguna sosial media, adalah orang-orang yang sudah mengalami digital transformation. Bapak Ibu, kalau perusahaan kita, kalau bisnis kita belum mengalami digital transformation, saya mau kasih tahu, lakukan itu sekarang. Mumpung di rumah aja, ya. Sempatkan waktu untuk memikirkan bagaimana transformasi dari offline diganti menjadi online, yang kemudian akan diselaraskan inline dengan era disruption dan industri 4.0. Di slide saya selanjutnya, Stephen ke-6, saya mau interaksi sedikit boleh ya? Walaupun kita terbatas jarak dan juga terbatas ruang nih, saya juga nggak bisa lihat Anda saat ini, tapi saya mau dibantu sama moderator untuk melihat jawaban dari Bapak Ibu. Jadi sebentar ini saya akan berikan multiple choice. Anda tahu multiple choice ya, dipilihnya cuma boleh salah satu gitu ya. Karena saya nggak bisa melihat Anda, moderator mungkin bisa melihat, jadi nanti Anda menjawabnya salah satu dengan menggunakan jari. Jadi saya keluarkan pertanyaan, kalau jawabannya A ya A gitu ya, atau B, atau C, atau D gitu ya. Siap ya, harus ikutan semua menjawab dan harus jujur. Jadi cara jawabnya tuh gini, nggak perlu menjawab yang sebagaimana harusnya, yang baiknya. Nggak jawab dari hati, jawab dengan jujur. Next slide, Stephen, kita keluarkan pertanyaannya. Oke? Aku mungkin jawabnya via chat aja ya, karena ini saya juga nggak bisa Boleh. lihat semuanya. Teman-teman nanti bisa Baik. dijawabnya via chat supaya kita tahu pilihan Anda. Thank you. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita mulai ya. Menurut Anda nih, dengan keadaan yang harus kita persiapkan, yaitu masuk dalam era disruption dan industri 4.0. Menurut Anda saat ini siapa sih yang menginisiasi atau mendorong cepatnya digital transformation terjadi di perusahaan Anda? A, para komisaris, B, para direktur, C, para CEO, atau D, COVID-19? Monggo, saya tunggu 5 detik countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. Saya sudah melihat in glance jawabannya banyak seperti yang juga saya jawab, walaupun tidak semua. Saya percaya setiap orang menjawab pasti punya alasan tersendiri. Kalau untuk saya yang B. Mengapa yang B? Saya tidak pernah berpikir untuk mengadakan online learning. Terus terang, waktu saya kemarin begitu padatnya, sehingga waktu untuk memikirkan merubah dari offline kepada online itu entah kenapa selalu dikatakan tidak sempat. Tapi saya bersyukur atas apa yang terjadi sekarang, buktinya hari ini kita sedang melakukan online learning. So I have to say this, well thanks to COVID-19, terjadilah digital transformation di Sola. Nah, oleh sebab itu saya buat di slide berikutnya yang berlatar belakang biru, Stephen di slide nomor 8, adalah pernyataan ini. Jadi saya bilang sama diri saya, gitu ya, sambil teman-teman juga boleh sambil membaca untuk dirinya sendiri. I'm gonna make the rest of my life the best of my life. Mumpung kita masih dikasih kesempatan bernafas, mumpung kita masih dikasih kesempatan berubah,
harus jadi yang terbaik, tangganya harus tetap naik. Makanya berubahlah selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu, kata chance, kesempatan, dengan kata change, itu urusannya cuma beda satu huruf, tetapi maknanya begitu mendalam. Anda yang sudah mengikuti sesi bersama dengan Pak Yakub Esra minggu lalu ya, kalau nggak salah, itu Anda sudah belajar nggak boleh lama-lama berada di dalam comfort zone, Bapak Ibu. Saya berikan statementnya ya, there is no comfort in change, and there is no change in comfort. Hidup adalah pilihan. Nah, di dalam slide saya yang berikutnya, ke-9, itu saya mengambil satu buah kalimat yang akan memudahkan untuk kita sama-sama belajar. Silakan, Stephen. Di slide yang ke-9, saya mengajak Bapak Ibu turut membaca masing-masing di rumah ya, dari statement ini bersama dengan saya. 3, 2, 1. Kehidupan selalu ditandai dengan bukti pertumbuhan dan segala sesuatu yang bertumbuh pasti berubah. Selama kita hidup di dunia yang bersifat sementara, selalu ada kesempatan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik agar layak masuk dalam hidup kekal. Saya mau sentuh dari sisi spiritual. Maaf Bapak Ibu, saya tidak sedang bicara agama, saya bicara tentang spiritual life atau kehidupan rohani. Saya percaya segala sesuatu yang di dunia sementara, kekekalan hanya ada di surga. Nanti kalau kita sudah hidup kekal sih nggak dituntut untuk berubah lagi. Tuntutan untuk kita berubah lebih baik adanya di tempat yang sementara. Jadi siap-siap, persiapkan dirimu, bersyukur atas segala yang terjadi karena itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah waktu kita setuju bahwa kita harus berubah, pertanyaannya adalah cara berubahnya ini mau dengan cara apa? Nah,